Sudah lama kita tidak berjumpa di live school ini. Semoga sehat selalu ya. Oke, kita langsung saja. Bab 1. Impikanlah tak kira Anda. Kita akan membahas buku Awaken the Giant Within karya Anthony Robbins. Artinya bangkitkanlah rasa-rasa yang ada dalam tubuh diri kita sendiri. Cerita awal nih kan, dulu semasa hidup Anthony Robbins tuh dia terpuruk keadaannya. Ya hidupnya miskin, tinggal di apartemen yang kecil. Tapi dia memikirkan dia tidak mau lagi hidup seperti ini. Dalam cerita ini dia cerita tentang akhirnya dia buat suatu acara gitu ya, seminar dia yang dia bayangkan mungkin yang 2.000 orang aja yang bakal datang. Tahu-tahu itu bakal melebihi yang diekspektasi sampai 7.000 orang gitu. Nah, intinya kalau kita punya mimpi, kita wajib mewujudkannya. Di dalam tubuh kita ini kita punya kekuatan yang kita itu bisa mewujudkannya. Seperti halaman 5. Saya belajar untuk memanfaatkan prinsip yang sekarang saya sebut sebagai pemusatan kekuatan. Kebanyakan orang tidak mengetahui kemampuan sangat besar yang dapat kita kendalikan segera saat kita memusatkan semua kemampuan untuk menguasai satu bidang kehidupan kita. Perhatian yang terkendali sama seperti sinar laser yang dapat menyingkirkan apapun yang tampaknya menghentikan langkah Anda saat ini. Nah, berarti kalau kita fokuskan pada mimpi kita mengejarnya, kalau kata Anthony Robbins itu pasti kita dapat mencapainya. Itu udah pasti tuh hukum yang mutlak. Saat kita terus memusatkan perhatian pada memperbaiki semua bidang dalam hidup kita, maka kita menciptakan cara yang berbeda atas diri kita untuk menjadikan bidang hidup kita menjadi lebih baik. Tapi kenapa orang-orang udah ikut ini kan, tapi masih banyak juga yang kurang berhasil lah gitu. Karena kalau kata Anthony Robbins itu mereka mencobanya setengah-setengah, tidak fokus seperti laser itu. Sebagian besar orang hanya mencoba-coba dalam hidup mereka, sehingga tidak pernah memutuskan untuk menguasai apapun secara khusus. Anthony Robbins ini bisa sampai sehebat itu, dia latihannya pun satu hari bisa sampai 30 kali gitu, ngomong di cermin itu. Yang mungkin kalau misalnya mau jadi pembicara hebat itu perlu makan waktu 2 tahun, tapi dia lakukan dalam setahun. Dia terus mendengarkan kaset, biasanya orang mendengarkan 20, dia mungkin mendengarkan 40 gitu. Banyak baca buku, banyak mendengarkan, banyak latihan, akhirnya dia bisa sukses secepat itu. Dia fokus terus akan tujuannya. Nah, di halaman 7 paragraf terakhir kita bacakan, sumber daya yang kita butuhkan untuk mengubah mimpi kita menjadi kenyataan ada dalam diri kita. Hanya menunggu hari ketika kita memutuskan untuk bangun dan menggunakan hak lahir kita. Semua manusia itu tidak ada diciptakan miskin, hanya mereka yang mau berusaha atau enggak aja. Karena itu udah hak lahir kita. Contohnya seperti kalau kita tahu Nick Vujicic ya, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia pun bisa sukses juga gitu. Itu orang yang udah punya kekurangan di bawah kita lah. Kenapa kita yang tangannya komplit, kaki komplit tuh nggak bisa mencapai itu? Itu kan sebuah pertanyaan gitu. Di halaman 9 kan, dia bilang gini, agar perubahan benar-benar bernilai, maka perubahan tersebut harus abadi dan tetap. Berarti kita misal mencoba sesuatu nih agar berhasil, kita nggak boleh coba setengah-setengah, harus konsisten agar itu berhasil. Banyak orang yang mencoba untuk berubah dengan penuh rasa takut dan kengerian, karena tanpa sadar mereka percaya perubahan hanya bersifat bersementara. Misalnya nih, kita mau diet kan, badan kita gemuk kali, kita coba diet selang 5 hari kan, udah latihan, olahraga, tapi masih gitu-segitu aja. Mereka jadi pikir, ini hanya sementara lah. Jadi sehingga akhirnya mereka nggak jadi diet gitu. Kata Anthony Robbins nih di halaman 10 kan, bagaimana agar kita tuh cepat untuk dapat berubah. Langkah pertama, menaikkan standar Anda. Misalnya nih, kita mau diet kita 20 kilo target kita, tapi kita harus naikin. Saya naikin jadi 40 kilo gitu. Jadi misalnya pun saya nggak sampai 40, pasti lebih dari 20 yang saya lewati gitu. Nah, itu sudah turun drastis pastinya. Ubahlah keyakinan Anda yang membatasi. Misalnya kita selalu berpikir, nggak bisa diet, makanan selalu banyak, kita tergiur. Itu kan udah pola pikiran membatasi gitu. Mulai sekarang ini kita ubah keyakinan kita. Selalu pikirkan, saya bisa diet, saya pasti berhasil gitu, untuk menjalankan diet ini gitu.
Yang ketiga, ubahlah strategi Anda. Misalnya nih kan, kita mau diet nih, cuman gagal. Berarti ada yang salah di cara kita nih. Mungkin misalnya kita makan 3 hari sehari kan, kita kurangi lah, makan 2 kali sehari gitu. Terus misalnya siap makan kita ngemil, mulai kita nggak ngemil. Misalnya olahraganya dalam 1 hari itu cuman 2 jam, kita naikin jadi 3 jam gitu. Ubah terus yang sampai akhirnya tuh berhasil untuk mencapai mimpi kita. Nah, dalam kita mencapai keberhasilan itu, Anthony Robbins bilang kita harus punya 5 kemampuan. Pertama, penguasaan perasaan. Penguasaan perasaan ini saya bisa bilang ya, jangan baper lebih tepatnya. Terkadang bilang kan, misal Bang Dirga nih, gemuk. Bang Dirga baper ya Bang? Enggak, contohnya. Bang Dirga nih, dibilang, Bang Dirga mana bisa Bang diet, tubuh Abang sudah segitu. Karena sebagian orang ada yang baper kan, dia nggak menguasai perasaan. Udahlah, betul juga kata Michael, saya ini cuma orang gemuk, nggak bisa diet gitu. Perasaan ini kita yang tentukan, kita yang menerima atau enggak gitu. Misalnya aku bilang Bang Dirga gemuk gitu kan, itu tergantung Bang Dirga lagi menerimanya atau enggak gitu. Dia bisa kontrol suka hati dia. Kalau dia menerima saya bilang dia gemuk, ya terimalah dia gemuk gitu. Di halaman 13 ini dia bilang kan, di penguasaan perasaan, banyak sekali dari kita yang membiarkan diri kita dikendalikan oleh berbagai kejadian di luar diri kita yang mungkin tidak dapat kita kendalikan. Gagal mengendalikan perasaan kita, padahal kita semua dapat mengendalikannya dan bahkan bergantung pada solusi cepat jangka pendek itu. Jadi saya harus di penguasaan perasaan ini intinya jangan cepat baper gitu, bahasa anak muda zaman sekarang gitu ya. Penguasaan fisik yang kedua ini, kita udah punya keyakinan yang kuat nih, tapi kalau tubuh kita lemas, kurang makan pun tidak fit, itu juga sama juga kurang berguna gitu. Harus punya kondisi fit juga untuk mencapai suatu hal. Yang ketiga ini penguasaan hubungan. Belajar menguasai hubungan Anda, yaitu dalam percintaan, keluarga, bisnis, dan sosial. Kita ini makhluk sosial. Dulu kita belajar di PS pun kan kita dibilang kita ini makhluk sosial. Kita tuh harus bisa menjaga hubungan. Misalnya saya kerja sama dengan Cenovita, saya nggak bisa suka saya gitu. Ada nilai yang Cenovita pegang. Kalau cuman saya ini terus, suatu saat Cenovita pasti akan pergi gitu, karena dia tidak merasa nyaman dengan hubungan itu. Menciptakan hubungan yang berkualitas, pertama dengan diri Anda sendiri, kemudian dengan orang lain. Anda akan memulainya dengan mengetahui apa yang Anda paling Anda hargai, apa harapan Anda, aturan yang Anda gunakan dalam menjalani hidup, dan bagaimana semua itu mempengaruhi orang lain. Yang keempat adalah penguasaan keuangan. Penguasaan keuangan ini 2 kata sih menurut saya. Kita harus bisa 2 kalimat. Kita harus bisa mengontrol pengeluaran kita dan investasi kita. Terkadang nih kita dapat duit banyak pun gak berguna kalau kita nggak tahu uang kita tuh keluarnya kemana aja. Tiba-tiba di bulan akhir, duit saya kok tinggal segini ya gitu, karena keuangan mereka tidak diatur dengan baik pengeluarannya itu. Dan sama hal seperti investasi gitu. Kalau kita asal-asalan investasi pun, uang kita pun juga nggak bakal ternaik gitu. Uang kita juga akan hilang, sama aja gitu. Jadi penguasaan keuangan ini kita perlu detail. Pengeluaran kita seberapa untuk bulan ini, bisa nggak dikurangi untuk bulan depan gitu. Terakhir, penguasaan waktu. Banyak orang nih menggunakan waktunya ini dengan tidak efisien. Tidak efisien menurut saya gimana? Harusnya dia bisa, contoh dia yang mau diet ya, dia bisa olahraga gitu kan 3 jam. Tapi 1 jamnya itu digunakan untuk berkumpul sama kawan gitu, nongkrong, ngomong-ngomong gak jelas, makan. Akhirnya ya target dia itu juga berkurang jadinya. Lambat untuk mencapai target dia. Jadi itulah penguasaan waktu yang saya bilang. Terakhir adalah gini dia bilang ya, di halaman 18 nih, pengulangan adalah keahlian yang terbaik. Nah, jadi walaupun kita udah mencoba, kita harus terus ulangkan lagi, diulang terus sampai kita berhasil mencapai itu. Kalau coba sekali ya nggak bisa lah gitu. Soalnya kan sukses yang besar dibangun dari sukses-sukses yang kecil gitu. Misalnya kita mau sukses diet 20 kilo, hari ini berhasil terus 1 kilo.
Nggak mungkin dong langsung 20 kilo tiba-tiba kan gitu. Nah menurut saya itu di bab 1 ini. Ini ada kata Anthony Robbins yang bagus nih di bab halaman 20. Di paling terakhir, hidup ini anugerah dan hidup ini memberi kita hak istimewa, kesempatan dan tanggung jawab untuk memberi sesuatu dengan menjadi orang yang lebih baik. Jadilah orang yang lebih baik setiap harinya. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan di bab 1 ini? Ada saya tambah ya. Berarti buku ini mengajarkan kita untuk menguasai 5 bidang kehidupan kita. Kalau belum baca habis mungkin nggak begitu ngerti ya. Nanti udah baca habis sudah ngerti. Intinya kehidupan itu juga cuma 5 bidang hidup ini aja kebanyakan, nggak ada yang lain lagi. Buku ini mengajarkan kita cara mengendalikan ini gitu kan. Ya, berarti sebelum ini mulai kan, dia ini bagian pertama ini harus ingat ya. Bagian pertama ini dari bab 1 sampai bab 13 kan. Tujuan yang diajarkan itu untuk lepaskan kekuatan diri kita di dalam. Karena kebanyakan kan kekuatan kita itu kita nggak lepaskan, malah mau matikan terus ya gitu ya. Kita batasi dulu. Nah batasilah nanti, batasilah, matikanlah, yang lain-lain. Dari bab 1 sampai bab 13 diajarkannya begitu. Yang bagian 1 ini kan. Oke, berarti bab 1 ini sangat penting menurut saya kan. Kalau cuma kita ini baca saja tak ada guna. Sekarang kalian harus catat mimpi kalian apa gitu. Kalau bisa catat sampai 30. Sekarang harus catat. Mau mimpi besar atau mimpi kecil? Misalnya mau punya mobil apa? Mau punya rumah apa? Mau punya jam tangan apa? Hobi jam tangan, ya kan? Mau punya uang berapa? Semua catat. Mau punya istri atau suami kayak mana? Nanti anak saya harusnya kayak mana? Soalnya saya lihat ada orang baca buku ini kan, entah siapa namanya lah ya. Dia yang di YouTube tuh sukses di 413 itu kan. Dia juga catat 26 cita-cita dia. Setelah catat kan, biasanya kita harus tempel yang sering kita lihat. Baca ulang gitu kan. Ini efektif loh menurut saya. Wajib. Kebanyakan orang cuma baca dia nggak catat, itu kurang. Nanti getaran pikirannya nggak digetarkan terus, nggak ada pengulangan. Atau mau catat sekarang atau pulang baru catat kalian? Catat aja lah, masing-masing saya udah catat. Ngerti kan, mau mimpi besar mau mimpi kecil gitu. Kalau bisa catat sebanyak mungkin lah, mau 30 lebih bagus. Butuh contoh, nggak perlu kan? Mau capai nggak capai urusan belakang. Biasa kalau berani catat dia pasti capai. Ini mimpi aja kan. Contohnya saya sampai yang terakhir ini saya pun ditulis. Dia ada kode etik kan. Kita hidupnya mau kayak mana kan. Saya tulis, saya print, saya simpan tempat yang saya sering lihat. Contohnya ini kita jati diri kita apa kan. Catat, di print. Printnya murah aja kok. Termasuk mimpi penting. Saya bisa sukses kan, karena dulu itu saya nggak kuliah kan. Saya mimpi saya harus dapat uang atau hasil 10 miliar. Itu yang tiap hari saya pikirkan dan pengulangan. Tapi setelah saya upgrade kan, nggak mau cepat capai kehidupan kan. Banyakkan mimpimu, diliskan bahannya kalau bisa 30. Berarti kan kalau udah mimpi kan, udah jelas ini dan nomor 10, halaman 10 dia bilang kan, suruh kita naikkan standar kita. Dan naikkan standar, ubah keyakinan kita yang membatasi. Udah itu ubah strategi kita sampai berhasil gitu kan. Yang saya mau tambahkan yang paling penting ini halaman 13 ini kan. Paragraf pertama ini kan, buku ini maksudnya saya akan melatih Anda khususnya mengenai apa kan. Saya akan memberitahu Anda berbagai macam kekuatan untuk menciptakan perbaikan abadi. Perbaikan yang abadi, bukan perbaikan yang sesaat gitu kan, dalam hidupmu kan. 5 bidang kehidupan ini kan, yang paling penting itu nomor 1, yang penguasaan perasaan ini. Dia bilang menguasai perasaan ini aja kan hampir menguasai seluruh bidang yang lainnya. Contohnya kan, khusus penguasaan perasaan ini kan, yang dulu kita bahas bukan limited power kan,
Inilah yang dia bilang ini. Cara kita komunikasi sama diri kita. Inilah penguasaan perasaan, kalian ngerti? Orang mau sukses atau mau gagal, perasaan dia itu sangat penting. Dulu saya tanpa baca buku, saya tidak bisa kuasai perasaan saya. Perasaan saya hasil dari Lingkungan. ciptaan lingkungan, gitu. Tapi orang sukses kan, atau yang bangun sukses kan, walaupun lingkungan kayak mana, dia sanggup kuasai perasaan dia. Misalnya banyak contoh lah, kita coba gagal, apa perasaan kita. Makanya dia bilang ini kan, kalau kuasai perasaan, yang bidang lain udah hampir kita kuasai. Contohnya kan, kalian banyak belum baca seluruh buku ini bahas penguasaan perasaan. Contohnya di bab 2, kekuatan yang membentuk hidup kita kan. Kira-kira bab 2 bahas ini, perasaan kita lihat itu kepedihan atau kesenangan. Kira-kira bab 2 bahas ini ya. Kita sekilas dulu review biar nanti bahasnya lebih cepat ngerti. Nanti yang kita lihat kepedihan atau kesenangan. Yang kita lihat itu misalnya cobaan atau suatu kegagalan lain. Nah ini kan, inilah namanya yang dia maksud penguasaan perasaan itu, ya kan? Dari kehidupan sehari-hari lah kan, kita menangkapnya perasaan yang kita kayak mana gitu. Kita kuat atau nggak kuat gitu kan? Ini contoh bab 3 kan. Contohnya termasuk bab 2 juga pilihan. Kita pilihnya keputusan itu perasaan kita apa gitu pilihannya. Oke. Kalau bab 4 keyakinan. Dulu saya tanpa baca buku, kan Tony bilang mau suruh saya contoh kan. Nah, ini saya contoh. Keyakinan itu sangat penting pengaruh ke perasaan saya. Dulu tanpa baca buku semua keyakinan saya nggak berani. Mau kemana aja saya nggak berani. Mau yakinkan misalnya kayak penghasilan 10 juta aja saya pun nggak akan berani dulu. Kalau nggak berani kan berarti perasaan saya kan terpengaruh. Dari perasaan saya terpengaruh lah pengaruh ke fisik saya pasti kan. Mungkin nggak dapat contoh uang lah. Saya fisik nggak bisa makan yang lebih atau latihannya kurang lebih atau apa kan. Mungkin hubungan saya sama orang lain kan pasti saya takut karena keyakinan membatasi. Nah, sama keuangan saya nggak bisa kuasai. Ya sama waktu juga terbatas karena mungkin gara-gara saya harus kerja diikat. Nah, ini keyakinan ya. Kalau bab 5 kan, bab 5 itu dapatkah perubahan terjadi seketika? Termasuk penguasaan perasaan juga. Dulu saya sebelum baca buku, saya sangka perubahan itu akan lama. Nggak bisa terjadi seketika. Nah, tapi setelah baca buku kan, kita lihat contoh orang lain lah ya. Sebelum saya baca ini atau sebelum perubahan itu kadang bisa terjadi seketika. Satu contoh, misalnya saya mau bermimpi sebulan dapat 100 juta. Itu namanya perubahan dari 5 juta ke 100 juta kan. Saya sangka itu milik hidup orang lain lah gitu. Kita nggak bakal bisa. Nah gitu. Ini termasuk penguasaan perasaan juga. Ini yang dia mengajarkan. Yang 5 ya. Contohnya bab 6 ilmu NAC ini. Ilmu NAC ini mengubah apapun yang kita mau rubah. Kebiasaan jelek yang kita mau rubah, apapun dia bisa rubah. Nanti kita belajar ini. Misal mau berhenti merokok asal dia komitmen ya, mau bangun cepat tidur, mau malah cari duit jadi cari duit. Nah inilah termasuk penguasaan perasaan juga yang dia bilang. Dan seluruh isi buku dia inilah dia mau bahas ini kan. Dan itu bab 7 lagi. Bagaimana mendapatkan apa yang benar-benar Anda inginkan gitu kan. Maksud ini inti bab ini kira-kira apa yang kita fokuskan di perasaan kita. Ya kan Michael kan? Sama gerakan kita, fisiologi kita gimana, semangat atau loyo gitu kan. Seluruhnya bahas ini kalau menurut saya dapat 7 kan. Bab 8. Nah, pertanyaan itu kira-kira ngerti pertanyaan itulah penguasai perasaan kita. Dulu kalau Michael sebelum baca ini pertanyaan yang sering kita ajukan salah kan? Salah. Nah, nanti diajarkan ini pertanyaan yang benar kira-kira gimana. Nanti kita ada contohnya juga. Buku Not From a Friend kan bahas ini juga kok. Ya, Not From a Friend gini. Tapi ini yang not saya aja, bukan notnya aja. Nah, nanti bab 9 yang kosakata yang kita pakai itu pengaruh juga.
Semua dia bahas ini. Nah, nanti bab 10 kan, suruh harus ada metafora hidup. Metafora hidup itu namanya kiasan hidup lah kira-kira. Kadang kita nggak belajar ini kan, kita sering terpengaruh dunia luar metafora kita. Udah itu nanti bab 11 kan, dia suruh kita 10 emosi kekuatan ini kan. Kita harus kuasai 10 emosi kekuatan ini. Tapi yang sering dunia kasih kita kan, bukan 10 emosi kekuatan, 10 emosi melemahkan ya. Tidak memberdayakan. Tidak memudahkan. Misalnya stres lah, gitu ya. Ya, sakit hati. Sakit hati lah. Nah itu. Nah, udah bab 11 nanti kan. Nanti bab 12 dia suruh kita bermimpi gitu. Bisa bermimpi lagi lah kok jatuhnya. Ya, bermimpi lagi. Nanti bab 13 suruh kita latihan mental 10 hari. Sobat pasangan sekalian, bayangkan kalian ada lebih ngerti penguasaan perasaan ini nggak? Mau sukses hanya ini aja, nggak ada yang lain. Kunci utama. Ya, kunci utamanya. Setelah kita kuasai perasaan kita, ya kan, kita udah bisa kuasai fisik kita, hubungan kita sama orang gimana, ya kan? Udah itu keuangan kita, karena kita bisa kuasai perasaan itu dan waktu kita. Ya, kalau perasaan kita misal semua aturkan dengan sama baik, semua hubungan kita baik, uang baik kan, waktu kita agak banyak. Sebenarnya waktu yang ada iklan Limited Power kan, dia pun bahasnya gini. Kunci yang Limited Power itu seluruh dia bahas 21 bab kan, cuma komunikasi. Komunikasi aja. Orang lain ketemu masalah, orang sukses ketemu masalah, dia nggak ini masalah, dia komunikasinya gimana gitu. Dia kali ini cobaan, hasilnya mungkin sekarang tidak memberdayakan kan, dia coba lagi dan supaya cara memberdayakannya gimana. Ini kalau kayak dia tulis ini kan, sama juga yang mental baja tentang mau sampaikan. Intinya perasaan kita ke arah yang kita mau. Sedikit ngerti kan? Tapi kebanyakan orang dia nggak kuasai perasaan dia biarkan hidup dia depresi, Sedih. sedih gitu kan. Pengaruh lingkungan, pengaruh godaan dari Instagram, itu banyak tuh penyakit sekarang. Godaan Facebook kan banyak. Saya kasih bayangan kira-kira ngerti nggak? Tidak usah. Kalau asal-asal pasangan ngerti, harus ada bayangan ke depan, ngerti Tony? Iya. Ini sangat penting loh kalau udah bisa kuasai perasaan kalian. Nah, misalnya ini Tony yang punya istri lah kan, karena sesekali istrinya pasti nggak sependapat atau apa. Nah, nanti dari situ lah kan, dia cara kuasai perasaan dia, komunikasi dia sama istrinya gimana. Contohnya keyakinan yang membatasi, kita bikin keyakinan supaya tidak membatasi. Bahasa yang kita pakai salah, kita rubah bahasa yang dari benar. Nah, inilah yang dia mau ajarkan di dalam buku ini semua. Makanya saya mau pastikan yang hadir di sini, usahakan pasti harus ada hasil. Jangan buang di sini, buang waktu, pulang nggak ada guna, nggak ada hasil, nggak ada guna. Contoh misalnya William udah sibuk-sibuk minta izin kan, kalau datang tuh tak ada hasil, saya pun nggak enak, ngerti? Kita harus pastikan bermanfaat gitu.